individu sebagai anggota masyarakat menerima aturan dan nilai yang telah ada dalam masyarakat sebagai standar perilaku. Proses sosialisasi menghasilkan konformitas. Menurut John M. Shepard, konformitas merupakan bentuk interaksi ketika seseorang berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat tempat tinggalnya. Sementara itu, perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dengan norma dan nilai dalam masyarakat disebut sebagai perilaku nonkonformitas atau perilaku menyimpang. Menurut para sosiolog, penyimpangan bukan sesuatu yang melekat pada bentuk perilaku tertentu, melainkan diberi ciri penyimpangan melalui definisi sosial. Definisi tersebut dapat bersumber dari kelompok yang berkuasa dalam masyarakat atau dari masyarakat umum. Contohnya, seseorang yang mengenakan pakaian renang di sekolah akan terlihat aneh dan dianggap tidak wajar. Namun, jika seseorang mengenakan baju renang di pantai atau di kolam renang, tidak akan dianggap hal yang menyimpang atau wajar. Edwin H. Sutherland mengemukakan bahwa penyimpangan bersumber pada pergaulan dengan orang yang berperilaku menyimpang. Penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya. Melalui proses belajar ini, seseorang mempelajari suatu budaya menyimpang. Contohnya, seorang siswa terlibat tawuran karena berteman dengan siswa-siswa yang gemar berkelahi. Pandangan Sutherland ini dikenal sebagai teori asosiasi diferensial atau differential association theory. Tokoh lain Edward Mr. Lim menyatakan bahwa seseorang menjadi penyimpang karena proses labelisasi atau pemberian julukan atau ucap oleh masyarakat terhadap orang tersebut. Proses ini bisa membuat seorang yang tadinya tidak memiliki kebiasaan menyimpang menjadi terbiasa. Bahkan kebiasaan itu kemudian menjadi gaya hidupnya. Menurut Lim, menyimpang dapat dibedakan jadi dua, yaitu primer dan sekunder. Penyimpang primer yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang tapi masih dapat diterima secara sosial. Contohnya seorang siswa yang terlambat masuk sekolah karena ban sepedanya bocor. Yang kedua, penyimpang sekunder yaitu perilaku menyimpang yang tidak dapat ditolerir masyarakat karena dia lakukan secara terulang-ulang dan terus-menerus. Akibatnya seluruh masyarakat akan memberi label negatif. Contohnya tindakan mabuk-mabuk dan menggunakan obat terlarang. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robert K. Merton melihat perilaku menyimpang dari sudut pandang yang lebih luas, tanda kurung makro, yaitu dari struktur sosial. Menurut Merton, struktur sosial tidak hanya menghasilkan konformitas, tanda kurung perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat, tetapi juga perilaku menyimpang. Struktur sosial menghasilkan pelanggaran terhadap aturan dan menekan orang tertentu ke arah perilaku non-konformitas. Pentingnya untuk memahami bahwa penyimpanan memiliki dua sifat utama, positif dan negatif. Penyimpanan positif memberikan dampak positif pada sistem sosial dengan membawa inovasi dan kreatif. Contohnya, emansipasi perempuan menciptakan perubahan positif dalam peran wanita dalam kehidupan keluarga. Di sisi kehidupan keluarga dan pekerjaan, penyimpanan negatif mengikuti nilai-nilai sosial yang rendah dan dapat merugikan sistem sosial, seperti tindakan korupsi yang mendapatkan sanksi pidana. Perbedaan inilah yang membentuk pandangan masyarakat terhadap penyimpanan.